Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Siang ini adalah malam yang sangat indah bagi kita untuk bercerita perihal fakta-fakta menarik tentang Orfit. Kembali lagi di segmen BKK Cari Tahu. Kalau kalian kepo, kalian harus cari tahu. Oke, kemarin di segmen sebelumnya kita sudah membahas soal daster ya teman-teman. Kita sudah membahas soal daster. Kali ini kita akan bahas kemeja teman-teman. Kalau teman-teman tahu asal usul kemeja itu gimana sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng ya. Kemeja sebagai pakaian memiliki sejarah yang panjang dan berasal dari zaman kuno. Bentuk awalnya adalah pakaian sederhana yang dikenakan sebagai pakaian dalam. Wah, ternyata kemeja itu awalnya pakaian dalam guys. Ternyata nih guys, kemeja dulu pada abad pertengahan dipakai orang-orang untuk menjadi pakaian dalam seperti tunik. Namun seiring berjalannya waktu berevolusi menjadi pakaian luar yang sering digunakan untuk outer. Ternyata dulu inner ya, bukan outer. Bentuk awal kemeja itu ditemukan di peradaban Mesir kuno, berupa kain sederhana yang dililitkan ke tubuh. Kain sederhana yang dililitkan ke tubuh. Oh, jadi dililit guys. Oh, ternyata kemeja ini di zaman abad pertengahan dulu menjadi pakaian dalam guys. Jadi inner dia. Jadi setelah kemeja itu pakai outfit lagi, pakai pakaian lagi. Melindungi tubuh dari pakaian selanjutnya. Jadi tahu kan? Pada abad ke-16 dan 17, kerah kemeja mulai berkembang menjadi lebih besar dan kaku. Bahkan ada yang berbentuk roof atau bulu-bulu leher. Namun kerah ini kemudian disederhanakan pada abad ke-19. Kerah berbentuk roof, bulu-bulu leher. Wow. Jadi pada zaman dahulu desain kerah ini udah mulai kaku ya guys ya. Sekarang kan agak lentur ya. Kalau dulu berarti kaku banget. Jadi kalau misalkan lecek pun nggak pengaruh ya. Awalnya kemeja terbuat dari linen, namun seiring waktu, berbagai jenis bahan seperti katun, sutra, dan bahan sintetis mulai digunakan. Kemeja menyebar dan diadopsi dalam berbagai budaya, terutama pada abad ke-20, dan menjadi pakaian yang umum digunakan dalam berbagai kesempatan. Nah, sekarang nih ya, menurutku kemeja itu sekarang udah banyak motifnya guys. Mulai dari kemeja formal seperti yang kupakai ini, yang bentuknya kotak-kotak, ada juga yang polosan hitam, ada juga kemeja koko sekarang, kemko. Bahkan sekarang ada kemko guys. Kemko ini kayak kemeja yang juga didesain seperti baju koko guys. Tuh, keren guys. Teman-teman tahu nggak siapa penemu awal kemeja? Siapa nih? Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, aku kasih tahu nih sama teman-teman ya. Kemeja tersebut paling awal ditemukan di makam dinasti pertama di Tarkan, Mesir oleh Egyptologis Flinders Petrie pada tahun 1913. Kemeja tersebut terbuat dari kain linen dengan serat rami. Mengapa pengambilan katanya itu kemeja ya? Kemeja, bukan ke kursi. Not ke hal-hal lain ya. Kemeja pertama dalam sejarah. Kemeja pertama dalam sejarah itu di dunia itu masih terawat guys. Ditemukan oleh Flinders Petrie, kemeja linen yang sangat canggih dari makam Mesir dinasti pertama di Tarkan yang berasal dari Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemeja itu dalam bentuknya masuk ke Indonesia melalui pengaruh budaya barat guys, khususnya dari bangsa Portugis yang datang ke Nusantara. Awalnya kemeja merujuk pada pakaian atas untuk pria yang menutupi tangan. Berarti awalnya kemeja itu datang ke Indonesia itu dibawa Portugis guys. Dari bangsa Portugis dibawa ke Nusantara, dan bentuk kemeja dulu pakaian yang menutupi tangan guys. Menutupi tangan, bahu, dada, dan perut. Kemeja bisa beradaptasi dengan outfit lain kayak gitu guys. Contohnya nih, munculnya kemeja batik, kemeja koko, dan kemeja lain-lain. Wow. Fakta menarik bukan? Makanya selalu cari fakta menarik di BKK Cari Tahu. Kalau kalian kepo, kalian wajib cari tahu.
Ini fakta menarik lagi guys. Ternyata kata kemeja itu berasal dari Portugis camisa. Camisa yang menunjukkan awal masuknya kemeja ini melalui jalur perdagangan dan kotak budaya dengan bangsa Eropa. Camisa. Untuk kalian yang hobi banget koleksi kemeja, aku kasih tahu nih ciri-ciri kemeja yang memang cocok untuk kita koleksi dan kita pakai sehari-hari guys. Tentunya yang pertama bahannya nyaman. Kata Bang Dik, filosofis dari BKK, kemeja yang bahannya nyaman itu terbuat dari katun guys. Ciri-ciri kemeja yang baik itu adalah satu, bahannya yang nyaman, seratnya yang kuat, daya serap keringat yang berlebih, serta jenis bahannya yang pas, antara lain katun, oxford, cambray, linen, dan flanel. Wah, ternyata kemeja flanel itu salah satu kemeja yang direkomendasikan guys. Tentunya kemeja flanel banyak dijual di store bajuku kekinian. Iklan sedikit ya. Kedua, jahitannya rapi. Nah, sebelum kalian membeli kemeja, pastikan kalian melihat kemeja yang akan kalian beli itu jahitannya rapi guys. Jahitannya rapi, tidak ada benang yang tersisa. Pastikan jahitannya juga kuat, serta pola jahitannya itu yang tepat. Menarik nih. Kalau desain mungkin ada beberapa ada beberapa orang yang memang sesuai desain yang diinginkannya guys. Kayak aku misalnya nih, aku kan seneng kemeja-kemeja yang sebenarnya polos guys, kemeja warna hanya hitam atau putih atau coklat. Kerah kemeja yang baik memiliki kerah yang tegak dan rapi. Perhatikan jenis kerah yang sesuai dengan gaya Anda. Kalian harus memperhatikan jenis kerah guys. Kedua, lengan. Lengan kemeja harus proporsional dengan panjang tubuh Anda. Tuh, harus diproporsional ya, jangan sampai kelebihan sampai sini ya. Harus sesuai di pergelangan tangan agar terlihat jam AC-nya ya, atau jam Rolex-nya, atau gelang blue sapphire-nya, oke? Yang ketiga, kancing. Kancing kemeja harus terpasang dengan kuat dan rapi. Kancing juga harus terbuat dari bahan yang berkualitas. Nah, sebelum membeli kemeja, kalian harus memperhatikan kemeja yang akan Anda pilih. Kancing-kancingnya ya. Kancingnya harus yang kuat dan berkualitas. Mungkin itu saja fakta-fakta menarik seputar kemeja, dan tentunya aku tadi udah memberikan tips bagaimana trik memilih kemeja yang baik dan awet, tentunya yang bagus. Aku kasih store rekomendasi store di mana kalian bisa memilih kemeja sesuai keinginan kalian, karena stok kemeja kita itu banyak jenis, banyak desain, banyak motif, dan banyak ukuran-ukurannya guys. Nggak terpaku hanya ukuran segini, kita juga punya ukuran big size kayak ini. Tentunya di store bajuku kekinian kita punya beberapa produk kemeja, bisa kalian lihat di ini di background. Kita punya kemeja one piece ini yang polos, untuk yang suka polos. Ini yang lengan panjang, ini yang lengan pendek. Kemudian kita punya kemeja koko. Ada kemeja koko yang berbentuk kemeja koko ini. Nih. Kemeja koko yang memang desain kemeja bercampur koko yang memang seimbang ya, seimbang dari warnanya, atau memang kemeja koko yang memang lebih berat ke kokonya guys. Tapi ini kemeja Kemco namanya ya, kemeja koko. Ini adalah kemeja flanel, di mana ada beberapa fakta menarik tadi menyebutkan bahwa bahan kemeja flanel itu bahan yang bagus guys nih. Kalian bisa dapatkan ini di store bajuku kekinian, oke? Dan tentunya kemeja kemanja ini lagi diskon 10%. Untuk kalian lagi berburu kemeja, silakan datangi store kita di seberang Rumah Sakit Islam. Tepatnya kalau kalian berada di Oku Timur, seberang Rumah Sakit Islam, deretan ruko Dapur 178 dan sebagainya di kiri. The Al Baby Shop itu adalah store kita guys. Kemudian kalau kalian di luar Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan, kalian bisa CO melalui Shopee. Melalui Shopee Bajuku Kekinian, atau TikToknya Bajuku Kekinian, atau WA admin. Yo, bergayalah keren sesuai style kalian dengan kemeja-kemeja keren ini yang bisa kalian dapatkan di store Bajuku Kekinian. Oke, saya Bos King. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya kita akan membahas fakta-fakta menarik seputar outfit lainnya. Komen di bawah ingin bahas apa. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya. See you. Peace out, meh. Assalamualaikum. Cut!
Oh.